Pemirsa, kita beralih ke informasi pembunuhan mantan Sekjen Pordasi DKI Jakarta Herlan Mat Rusdi di Gumuk Pasir, Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta terekam kamera CCTV. Korban dibunuh oleh dua orang karena kecewa bisnis travel haji dan umroh yang dijanjikan tidak terlaksana. Dalam rekaman CCTV, tampak dua pelaku menggotong tubuh korban menuju bagasi mobil minibus untuk dibawa ke wilayah pesisir pantai Parangtritis. Korban yang mengalami penganiayaan selama di perjalanan sempat akan dibuang ke Cepuri, Parangkusumo. Namun karena situasi tidak aman, pria berusia 68 tahun itu ditinggalkan di Gumuk Pasir dengan kondisi sekarat hingga akhirnya meninggal dunia. Dua pelaku yang merupakan warga Ampel, Boyolali dan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan berhasil ditangkap. Pelaku mengaku kecewa dan dendam kepada korban karena bisnis travel haji dan umroh yang dijanjikan tidak kunjung terrealisasi. Padahal pelaku telah menyerahkan uang senilai 1,2 miliar rupiah untuk modal bisnis. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Terkait motif, tadi sudah kami sampaikan bahwa motif terkait kekecewaan dari pelaku FM dan RM kepada korban HM terkait tidak berjalannya usaha bisnis travel haji dan umroh yang sudah mereka sepakati bersama. Menurut keterangan tersangka 1,2 M. Jadi pelaku ini sudah menjual aset, sehingga aset ini sudah dijual akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan mereka buat. Dan untuk membahas lebih lanjut kasus pembunuhan ex-Sekjen Pordasi DKI, kita akan membahasnya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza. Selamat sore Pak Mirza. Selamat sore Mbak Eva. Pak Mirza, polisi terbaru menetapkan dua tersangka pembunuhan mantan Sekjen Pengurus Provinsi Pordasi DKI Jakarta, yakni RM dan HS ya? HM, oke. Apa peran keduanya? Jadi memang seperti yang kita ketahui bersama tadi, memang dari awal pada tanggal 28 Januari itu telah ditemukan jenazah Mr. X, di mana saksi menemukan pada saat ingin mencari rumput di lokasi Gumuk Pasir. Kemudian dari informasi tersebut, tim Inafis Polres Bantul turun ke TKP untuk melakukan olah TKP dan berhasil mengidentifikasi identitas korban dengan inisial HM, seorang laki-laki berumur 68 tahun. Nah, kemudian di waktu yang bersamaan juga tim Resmo Polres Bantul melakukan tindakan penyelidikan dengan menyisir CCTV dan menggali informasi, dan pada akhirnya ditemukanlah mobil Toyota Avanza sempat melintas di sekitar TKP, yang mana mobil tersebut yaitu mobil yang dirental. Dari informasi tersebut kemudian kita menemukan data dari perental mobil tersebut, yaitu terduga pelaku RM, di mana pada saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan di Rutan Polres Bantul. Untuk terkait peran RM sendiri itu, menurut pengakuan tersangka, RM itu telah melakukan pemukulan dari tanggal 16 dan 18 Januari, serta di tanggal 21 Januari dengan cara memukul korban pada wajah dan menendang korban di perut dengan menggunakan kaki kanan. Untuk HM sendiri, dari keterangan yang kita peroleh, HM sempat memukul korban 2 kali pada bagian lengan. Selain RM dan HM, apakah ada tersangka lain dalam kasus ini? Untuk tersangka lain tidak ada, Mbak. Kami masih menemukan 2 orang saja. Baik. Apakah sudah bisa dipastikan Pak Mirza bahwa motif kasus ini adalah terkait dengan bisnis dan dendam terkait bisnis? Untuk motif pelaku sendiri, untuk sampai saat ini terkait bisnis travel dan umroh yang tidak berjalan sampai sekarang, dan tersangka mengaku bahwa telah mengeluarkan uang 1,2 M untuk bisnis tersebut. Tapi untuk kedepannya masih kita akan dalami lagi apakah benar ada bisnis travel dan umroh sebelumnya, Mbak. Gitu. Sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa Pak Mirza? Untuk saksi kita sudah periksa 8 orang.
termasuk Siapa penjaga homestay. Siapa saja selain penjaga homestay? 8 orang itu dan bertambah 1 juga dari keluarga korban. Baik, kalau saya simak pasal yang akan dikenakan ancamannya hanya sampai 15 tahun, Pak. Apakah tidak ada indikasi bahwa hal ini tindakan dilakukan oleh kedua pelaku adalah pembunuhan berencana? Untuk tindakan lainnya kami masih dalami juga Mbak untuk pemenuhan unsur-unsur pasal lain. Untuk sampai saat ini kami masih menggunakan pasal 458 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 262 ayat 1 dan 4 tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi bukan pasal pembunuhan berencana yang ditetapkan saat ini ya? Baik, Iya, Mbak. kita nantikan bagaimana progres perkembangan kasus yang saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Terima kasih Kasatreskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.